Seorang pria turun dari pesawat tanpa menyadari bahwa bandara itu akan menjadi rumahnya selama 18 tahun. Pada tahun 1988, seorang pria asal Iran mendarat di Bandara Charles de Gaulle. Ia hanya perlu naik satu penerbangan lagi ke Inggris untuk bertemu ibunya untuk pertama kali. Namun saat ia menuju gerbang dan hendak menunjukkan dokumen pengungsinya, semuanya sudah hilang. Dokumen itu dicuri di stasiun kereta sebelum ia sampai ke bandara. Tanpa dokumen tersebut, ia tidak diizinkan naik pesawat. Ia mencoba menjelaskan, tetapi tidak ada yang peduli. Ia pun berbalik dan mencoba keluar, namun petugas imigrasi juga menghentikannya. Tanpa paspor, tanpa visa, tanpa bukti identitas, ia tidak bisa masuk ke negara manapun, dan juga tidak bisa meninggalkan bandara. Akhirnya, ia duduk di sebuah bangku di Terminal 1, berharap masalahnya segera diselesaikan. Namun hari berganti minggu, minggu menjadi bulan, dan tidak ada yang datang membantu. Ia mulai hidup di sana. Ia mandi di kamar mandi bandara karena tubuhnya mulai berbau. Ia tidak punya uang untuk makan, jadi hanya makan dari belas kasihan orang asing, biasanya makanan dari McDonald's. Ia tidur di bangku merah dengan koper di sekelilingnya, sementara ribuan orang setiap hari berlalu lalang tanpa pernah benar-benar melihatnya. Seiring waktu, staf bandara berhenti bertanya. Mereka justru terbiasa dengannya, memberinya julukan Sir Alfred, dan ia menjadi bagian dari bandara itu sendiri, seperti papan keberangkatan atau nomor gerbang. Selama 15 tahun, itulah hidupnya. Hingga suatu hari, kisahnya terdengar oleh Steven Spielberg. Ia membayar $250.000 dan mengangkat kisah hidup pria ini menjadi film The Terminal yang dibintangi oleh Tom Hanks. Tiba-tiba, dunia mengenal kisah pria yang tinggal di bangku bandara itu. Namun bahkan setelah itu, ia tetap tidak pergi. Prancis dan Belgia sempat menawarkan izin tinggal, tetapi ia menolak menandatangani dokumen karena di sana ia disebut sebagai orang Iran, sementara ia merasa itu bukan lagi identitasnya. Pada tahun 2006, setelah 18 tahun hidup di bandara, ia jatuh sakit dan akhirnya harus dibawa keluar dengan tandu. Untuk pertama kalinya ia meninggalkan bandara dalam hampir 2 dekade. Namun setelah sembuh, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia kembali lagi ke Bandara Charles de Gaulle, duduk di Terminal 2F, dan pada 12 November, ia mengalami serangan jantung dan meninggal di tempat yang selama ini ia anggap sebagai rumah. Namanya adalah Miran Kariminasri.